Latar belakang G30S PKI. Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya pada tahun 1948, PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah menghancurkan negara Republik Indonesia dan mengganti menjadi negara komunis. Selain karena ingin merebut kekuasaan, ada juga faktor lain yang membuat mereka melakukan pemberontakan itu, yaitu Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Darat menolak nasakomunisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI untuk kesekian kalinya. Sejarah G30S PKI. Sebelum peristiwa G30S PKI terjadi, Partai Komunis Indonesia sempat tercatat sebagai partai komunis terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan adanya sejumlah partai komunis yang telah tersebar di Uni Soviet dan Tiongkok. Semenjak dilakukan audit pada tahun 1965, setidaknya ada 3,5 juta pengguna aktif yang bermaung menjalankan program dalam partai ini. PKI berdiri di belakang dukungan penuh dekret Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin yang disusun oleh Soekarno telah disambut dengan antusias oleh PKI. Karena dengan adanya sistem ini, diyakini PKI mampu menciptakan suatu persekutuan konsepsi yang nasional, agamis, dan komunis dengan singkatan Nasakom. Peristiwa G30S PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan G30S PKI mulai bergerak dari Lubang Buaya menyebar ke segenap penjuru Jakarta. PKI menduduki beberapa instalasi vital di ibu kota seperti studio. 6 jenderal yang menjadi keganasan G30S PKI antara lain adalah sebagai berikut. Penumpasan G30S PKI sebagai berikut. Menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum G30S PKI. Operasi militer tentang penumpasan G30S PKI mulai dilakukan sore hari. Pasukan RPKAD atau yang sekarang disebut dengan Kopassus berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata. Pasukan Batalion 238 Kujang Siliwangi berhasil menguasai lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam Atmajaya dan sekitarnya. Presiden Soekarno meninggalkan Hakim Perdana Kusuma menuju ke Istana Bogor. Pasukan RPKAD bergerak menuju sasaran yang dipimpin oleh Kolonel Subianto. Dalam gerakan pembersihan kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir Polisi Skidman yang sempat ditawan oleh regu penculik berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para perwira tinggi AD yang telah dikubur dalam sumur Lubang Buaya. Keesokan harinya bertepatan dengan HUT ABRI tanggal 5 Oktober, jenazah mereka dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi.